sosial, politik, dan ekonomi. Baiklah, masuk kepada bagian metode penafsiran. Baiklah, metode penafsiran yang digunakan dalam pembuatan tugas dengan judul relasi manusia dalam ruang sosial ini, yaitu dengan menggunakan metode penafsiran al-muqarrar, di mana menafsirkan dari perbandingan beberapa penafsir yang dipaparkan oleh penulis. Selanjutnya masuk kepada bagian latar belakang. Adapun latar belakang, yang latar belakangi terjadinya relasi manusia dalam ruang sosial, di mana relasi manusia dalam ruang sosial merupakan sebuah tatanan kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek kehidupan, aspek hukum, sosial, moral yang dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan komunikasi yang dapat menghasilkan komunikasi dengan baik. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa relasi sosial yang dilakukan oleh setiap manusia telah diatur secara lengkap dan rinci. Berbagai ayat juga menjelaskan terkait pentingnya menghargai, menciptakan perdamaian secara aturan, mengenai larangan yang melakukan perbuatan dan perkataan yang menyakitkan atau menyebabkan suatu permusuhan. Selanjutnya itu masuk kepada pembagian relasi manusia dalam ruang sosial. Dalam pembagian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keadilan dalam bermasyarakat, dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 135. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu perlindungan terhadap orang yang lemah, dalam surah An-Nisa ayat 9. Selanjutnya poin ketiga yaitu menjaga amanah dan kepercayaan, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari ketiga poin ini. Adapun penjelasan poin yang pertama yaitu keadilan dalam bermasyarakat, surah An-Nisa ayat 135. Dalam keadilan bermasyarakat ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian dalam keadilan bermasyarakat ini saya mengambil pendapat para tokoh. Yang pertama yaitu Plato. Plato menjelaskan secara istilah bahwa keadilan ini adalah dikausut, yang berarti yaitu mencakup moralitas individu dan sosial. Adapun tokoh yang kedua saya mengambil dari Aristoteles. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa saja yang menjadi haknya. Terus poin selanjutnya itu penafsiran. Dalam penafsiran ini saya mengambil 2 tokoh penafsir yaitu Quraisy Shihab dan Buya Hamka. Yang pertama yaitu Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dapat dipertentangkan lagi. Yang dari itu dapat diterjemahkan, wahai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan seruan Rasulullah, biasakanlah dirimu dan orang-orang upaya mematuhi prinsip keadilan untuk selalu tunduk kepada keadilan. Maka mengatakan dalam kitab tafsirnya Al-Azhar bahwa dia memaknai keadilan dalam bermasyarakat itu yaitu jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan. Di dalam ayat ini bertemu kalimat al-qawaminah yang diartikan berdiri tegak, sadar dan membela. Adapun selanjutnya relasi manusia dalam ruang sosial dalam penafsiran Quraisy Shihab dan Buya Hamka sama-sama menegaskan untuk menegakkan keadilan, dan sama-sama menegakkan keadilan bukan karena kaya, bukan karena miskin, tetapi yaitu berdiri tegak, sadar dan membela dalam kebenaran. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu perlindungan terhadap orang yang lemah dalam surah An-Nisa ayat 9. Dalam poin ini saya mengambil 2 poin yaitu pengertian dan penafsiran. Masuk kepada pengertian bahwa perlindungan terhadap orang yang lemah ini terdapat 2 kata yaitu perlindungan dan orang lemah. Perlindungan secara kebahasaan dalam bahasa
bahasa Inggris yaitu protection, atau dalam KBBI yaitu proteksi, yang artinya perbuatan atau proses untuk melindungi. Sedangkan orang lemah dalam KBBI yang berarti itu tidak kuat dan tidak berdaya. Masuk poin kedua yaitu penafsiran. Dalam penafsiran perlindungan terhadap orang lemah ini saya mengambil tokoh penafsir yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Munir bahwa sebaiknya orang yang memberikan wasiat itu takut menzolimi anak-anak yatim, sebagaimana mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka dizolimi setelah mereka ditinggal nanti atau ditinggal mati. Adapun dari tokoh yang kedua yaitu Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfar. Dia mengatakan dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir bahwa kalimat ini tunjukkan bagi para wali dan yang diwasiatkan untuk mengasuh anak yatim, yang di dalamnya terdapat nasihat bagi mereka agar mereka memperlakukan anak yatim yang mereka asuh sebagaimana mereka memperlakukan anak mereka sendiri. Kita masuk kepada poin nomor 3 yaitu menjaga amanah dan kejujuran dalam surah Al-Mu'min ayat 8. Dalam menjelaskan ini juga saya mengambil 2 poin yaitu pengertian dan penafsiran. Masuk poin pertama yaitu pengertian. Al-amanah secara bahasa berasal dari kata isim masdar yang terambil dari kata amina ya'manu, amanan wa amanatan, yang mempunyai arti yaitu kesetiaan, ketulusan, hati, kepercayaan, sumpah, atau lawan kata dari al-khianat, khianat. Masuk kepada penafsiran, saya mengambil tokoh penafsir yaitu yang pertama Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menjelaskan dalam kata amanatihim adalah bentuk jamak dari amanah, sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain atau untuk dipelihara, dan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya, ia dikembalikan oleh penerima dengan baik secara lapang dada. Islam mengajarkan bahwa amanah dan kepercayaan adalah melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan dan kepercayaan. Dan Allah juga menerangkan salah satu sifat dari mukmin yang beruntung ialah suka memelihara amanah-amanah yang dipikulnya, baik dari Allah ataupun dari sesama manusia. Yaitu apabila kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanah yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanah dan sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat. Baiklah, selanjutnya yaitu poin kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PPT saya ini atau artikel saya ini dengan judul relasi manusia dalam ruang sosial, dapat disimpulkan bahwa relasi memiliki arti hubungan pertalian dengan orang lain atau kenalan. Hubungan antar sesama dengan dalam istilah sosiologi disebut dengan relation atau relasi. Relasi sosial merupakan hubungan antara sesama manusia dengan manusia lain yang terjalin secara teratur dan berulang kali antar individu dengan individu, antar komunitas dengan komunitas lain. Dalam relasi manusia dalam ruang sosial ini terdapat 3 konsep penting dalam kehidupan sosial, yang dimana diantaranya yaitu pentingnya menegakkan hukum yang adil. Terus poin yang kedua yaitu pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Terus yang poin ketiga yaitu pentingnya membangun masyarakat yang saling percaya. Itu sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.